pemirsa Sandria TV, ini adalah kali pertama saya membuat konten video tentang review kendaraan. Dan kendaraan ini adalah Honda City IDSI tahun 2003, Intelligent Dual Sequential Ignition. Ayo kita simak saja langsung ya. Honda City IDSI 2003. Mesinnya menggunakan teknologi SOHC Single Overhead Camshaft 4 silinder dan menggunakan sistem injeksi IJM-FI. Jumlah katup dalam mobil ini adalah 8 katup. Artinya dalam tiap silinder menggunakan 2 katup, 1 inlet dan 1 outlet. Tenaga maksimum yang dikeluarkan adalah 86,5 horsepower pada 5.500 rpm. Untuk torsi maksimum adalah 128 Nm pada 2.700 rpm. Kapasitas mesin sendiri adalah 1.500 cc. IDSI adalah Intelligent Dual and Sequential Ignition. Honda City sendiri menggunakan tipe transmisi otomatis dan manual. Untuk yang manual adalah 5 percepatan, sedangkan yang otomatis di City adalah simulasi 7 percepatan. Kapasitas tangki bahan bakar adalah 42 liter. Sistem suspensi depan menggunakan MacPherson strut with coil spring dan stabilizer, sedangkan bagian belakang menggunakan shape torsion beam. Untuk sistem kemudi sudah menggunakan rack and pinion yang EPS atau Electronic Power Steering. Untuk bagian rem, yang depan kiri kanan adalah cakram, sedangkan yang belakang adalah drum brake atau rem tromol. Untuk spesifikasi ban dan velg menggunakan ukuran 175/55 R14. Dalam hal ini velg yang digunakan adalah 14 inci. Terima kasih atas waktunya dan selamat menyaksikan video lengkap. Mulai dari bagian depan dulu ya. Oke, jadi untuk Honda City yang tahun 2003 IDSI ini, untuk yang bagian lampu atau headlampnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah untuk lampu ratingnya. Yang di sini adalah reflektor untuk lampu utama. Jadi ada pilihan 2 yaitu jauh sama pendek. Yang kemudian yang di sini adalah untuk pilihan lampu kota atau tail light atau lampu senja. Kemudian untuk bumper sendiri, jadi bumpernya ini untuk bawaannya sendiri dia belum ada fog lampnya ya pemirsa. Jadi ini adalah ornamen tambahan atau variasi LED gitu. Jadi kalau untuk aslinya memang tidak ada fog lamp ataupun lampu apapun di area bumper depan. Kemudian kita bisa lihat di sini. Di sini ada ornamen yang sangat cantik sekali. Jadi ada chrome-nya. Jadi begitu kita lihat pandangan kita akan langsung tertuju ke sini ya. Jadi ada ornamen chrome yang sangat cantik sekali, di atasnya logo Honda. Kemudian dari kap mesin sendiri kita bisa lihat desainnya. Jadi desainnya ini kita lihat garis bodi ya, mungkin kelihatan kalau di kameranya. Nah, ada garis bodi di sini. Ya, sama di bumper sendiri juga konstruksinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini berfungsi untuk aerodinamik yang tugasnya utamanya adalah untuk memecah udara atau memecah angin. Jadi angin tidak menjadi suatu hambatan yang utama ya, karena ini tujuannya juga untuk lebih efisien bahan bakar juga dari segi bodi ya. Kemudian sebelah sini ya, jadi untuk velgnya sendiri ini sudah diganti dengan velg variasi. Kalau aslinya itu dia velgnya 14 inci. Nah, ini kebetulan sudah diganti dengan velg racing atau velg variasi. Kemudian dari sebelah sini ada spion. Nah, spionnya ini kebetulan dia cuman electric adjusting saja. Jadi untuk power folding atau retractnya dia belum menggunakan fitur itu ya, karena tahun 2003 kan masih terbatas atau mungkin jarang ada yang pakai untuk lipat spion ya atau retract ya. Jadi banyakan sih yang tahun segitu masih menggunakan electric adjuster saja untuk adjust spionnya. Ada logo IDSI di sini ya. Jadi ada IDSI Intelligent Dual Sequential Ignition. Kurang lebih seperti itu.
Ini untuk DSI-nya, dan ini adalah untuk lampunya sendiri. Jadi seperti mobil yang lain juga ada lampu rem, ada lampu kota, ada lampu mundur, ya kan? Di situ. Kemudian ini adalah untuk bagian bumpernya, kita bisa lihat ya. Nah, sebelah sini adalah logo Honda City-nya. Dan ada lubang kunci untuk buka bagasi secara manual. Oke. Ini untuk bodi. Ya kurang lebih seperti itu untuk bagian bodi ya, tidak terlalu banyak. Ini adalah wipernya, oke. Terus yang di bagian sana ada antena radionya. Oke, kurang lebih itu untuk area bodi, dan sekarang kita akan masuk ke area dalam ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk area interior. Jadi untuk Honda City DSI yang tahun 2003 ini dia ada dua pilihan, transmisi matic sama manual. Nah, untuk yang transmisi manual itu adalah 5 percepatan, kalau untuk yang matic itu adalah 7 simulasi percepatan CVT. Nah, dan sudah dilengkapi juga dengan setir matic. Jadi ini adalah opsi untuk pindah rasio gigi. Ini ada keterangan 7 mode speed atau 7 percepatan ya. Untuk yang transmisi CVT, karena kebetulan ini adalah matic. Ada P, R, N, D, S, dan L. Oke, nanti mungkin kita akan uraikan lebih lanjut mengenai artinya ini. Oke, di bagian steering selain itu ada tombol pengatur untuk kecepatan, ada klakson, dan itu saja ya. Jadi memang untuk tahun sekian belum terlalu banyak multifunction steering wheel yang disematkan. Jadi kalau untuk mobil terbaru beberapa sudah dilengkapi untuk tombol pengatur audio, pindah channel radio, untuk informasi display sama yang lain. Jadi banyak sekali di sana. Kebetulan yang ini dia belum itu. Kemudian kita lihat di panel yang sebelah kanan. Nah, panel sebelah kanan ini dia ada hanya untuk yang pengatur kaca spion saja. Jadi ada R sama L-nya, dan ada mirror di sini. Jadi untuk pengatur kaca kanan kiri naik turun ya, kaca spion, dan yang sebelah sini untuk pilihan yang sebelah kiri, spion kiri. Jadi kalau untuk retract spion atau foldingnya atau lipat spion elektrik kebetulan belum ada di sini. Oke. Kemudian yang di sebelah sini adalah untuk power window-nya. Dan ini pun sudah dilengkapi dengan yang auto ya, untuk yang di driver atau yang di pintu sopir ada pilihan auto power window, sementara yang lain adalah biasa. Dan di sini adalah fungsi untuk locking power window untuk yang sisi ini, dan ini. Jadi kalau kita tekan ini, kita kunci ini, yang ini, dan ini tidak aktif. Kalau kita tekan lagi dia akan aktif kembali. Itu untuk power window locking. Kemudian untuk area door trimnya seperti ini ya. Jadi door trimnya kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa buat naruh-naruh sesuatu di sini. Ada speaker yang di sebelah sini. Kemudian ya di sini kita untuk handle pegangan ya. Bisa juga untuk naruh sesuatu di sana. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan central locking. Oke, dari tombol bagian tengah itu ini ada AC ya, seperti biasa. Ini untuk blower AC. Dan ini adalah untuk dingin atau panas ya AC-nya. Jadi kalau misalnya semakin ke sini semakin dingin, kalau kita ke kananin dia semakin panas. Ini adalah pengatur suhu untuk AC. Dan ini adalah tombol untuk kompresor AC-nya. Jadi ini tombol blower AC, pengatur suhu AC, yang sini adalah untuk kompresor AC. Dan ini adalah untuk resirkulasi udara. Jadi kalau misalnya kita mau ganti udara luar ya, kita bisa geser. Jadi kalau seperti ini dia posisi ketutup, kalau yang seperti ini posisinya kebuka. Dan ini adalah untuk tombol pengatur arah aliran AC. Jadi kita mau seperti ini nih, ini untuk area ruang kaki saja. Kalau yang di sebelah sini untuk area ruang kaki, sama yang di sini ya. Jadi yang ini tuh dia artinya aliran AC-nya nanti di sini ya teman-teman ya, pemirsa ya, di sini. Ini tujuannya untuk menghilangkan embun di kaca. Karena kalau kaca depan itu cara menghilangkan embunnya dengan meniupkan udara AC ke kaca tersebut. Kalau untuk kaca belakang menggunakan defogger, yaitu ini
pemanas kaca belakang. Ini untuk kalau ada embun di kaca belakang kita aktifkan ini. Tapi jangan lupa dimatiin ya kalau udah nggak ada embun, karena nanti kacanya bisa panas. Kemudian dari laci sendiri. Nah, laci kita coba lihat ya lebih dekat. Ini desainnya sangat kompak sekali. Jadi ini laci 1, ini ada laci 2. Jadi lacinya ada 2, pemirsa. Nah, ini untuk pemirsa yang senang-senang simpan-simpan sesuatu, lumayan membantu banget nih mobil ini. Jadi kita bisa taruh sesuatu di sini, kita bisa juga taruh di sini ya. Nah, gitu. Oke, yang kebetulan untuk joknya sendiri sudah diganti ya. Jadi sudah tidak originalnya, artinya sudah di backlit ya istilahnya, diganti sarung joknya. Dan ini yang sudah dijahit juga, tidak hanya sarung sih, sudah dijahit juga ya. Ini kelihatan ada nampak jahitannya. Kemudian di depannya di depannya tuas transmisi ini ada konsul kecil yang bisa kita buat naruh sesuatu juga di sini. Dan ini adalah untuk kita buat naruh-naruh uang koin juga bisa di sini ya. Oke. Terus ada tuas rem tangan, taruh sesuatu ya, cuman ukurannya nggak besar sih, kecil mungkin ya, buat air mineral yang tanggung itu bisa. Kemudian ini adalah pengatur wipernya. Jadi seperti biasa mobil-mobil yang lain juga sudah ada pengatur wipernya, ada ini miss, off, intermittent, low, sama high position, dan untuk ininya juga penyemprot kaca. Oke, dan sekarang kita coba hidupkan mesinnya ya. Kita lihat panel kontrol apa aja yang nyala di situ. Oke, yang pertama, saya ulangi kembali. Indikator engine ya. Ting, nah itu yang hilang, EPS. Nah, jadi mobil ini sudah menggunakan EPS atau Electronic Power Steering System ya. Jadi sudah tidak menggunakan cairan hidrolik lagi untuk sistem power steeringnya. Yang sebelah sini adalah indikator baterai atau charging system atau CHG nama lainnya. Di sini adalah indikator oli. Kemudian ini adalah rem tangan. Oke, di sini adalah untuk transmisi indikator. Yang di sini adalah display bahan bakar. Kemudian di sini adalah odometer. Jadi untuk odometernya sendiri sudah digital ya, digital dan dilengkapi dengan trip A, trip B seperti ini. Ini ada trip A, trip B-nya. Kemudian ini adalah untuk display speedometer yang kecepatan kendaraan. Ini adalah untuk RPM-nya. Oke. Dan sekarang coba kita starter mobilnya. Oke, ini starter juga langsung hidup ya mobilnya. Oke, itu untuk beberapa review tentang area interior ya. Lampu interiornya sendiri di sini ya, pemirsa ya. Jadi tidak di sini, tapi di belakang sini. Memang beberapa varian sedan sih rata-rata di tengah ya. Dan ini adalah 2 baris kursi ya, pemirsa ya. 2 baris kursi, cukup untuk 5 penumpang. Oke. Kita matiin dulu. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan review untuk area ruang mesinnya. Ini alarmnya bunyi-bunyi terus ya. Nanti tidak apa-apa, nanti mungkin saya offin dulu biar nggak mengganggu. Oke, untuk area ruang mesin ini, nah bunyi lagi dia. Area ruang mesin ini ada bacaan IDSA ya. Jadi apa kepanjangannya ini gitu kan. Jadi ada Intelligent Dual Sequential Ignition. Nah, ini adalah fitur dari Honda, memang pertama kali dikeluarkan itu kalau nggak salah sih memang tahun 2003 ya, tepat Honda City dikeluarkan. Ini barengan sama Jazz juga. Nah, ini bagaimana dia prosesnya gitu kan. Jadi IDSA itu adalah teknologi di mana dalam satu silinder itu ada 2 busi yang bekerjanya itu berurutan. Tujuannya adalah untuk melakukan pembakaran yang maksimal untuk menghemat bahan bakar tujuannya. Jadi kalau Intelligent Dual Sequential Ignition, jadi kalau misalkan di Indonesia kan itu kurang lebih pengapian ganda berurutan yang cerdas. Nah, kemungkinan sih seperti itu ya bahasa Indonesianya. Saya juga bahasa Inggris kurang begitu tahu.
cuma sedikit-sedikit ngerti aja. Oke, jadi itu IDSI. Jadi dalam satu silinder itu dia ada 2 busi dan 1 busi 1 koil. Nah, silindernya ada berapa gitu kan? Nah, silindernya itu dia ada 4 saja. Jadi 4 silinder, 8 busi, 8 koil. Valve-nya itu cuma 8 gitu. Jadi ini masih SOHC, single overhead camshaft. Jadi belum di OAC ya. Jadi Honda IDSI yang di Honda City ini 4 silinder, 8 valve, SOHC, koilnya 8, businya 8, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk ruang mesin sendiri ya kita bisa apa namanya kita bisa coba cek ya, dalam artian pengecekannya itu dari segi penataan posisi sangat bagus. Jadi untuk ruang mesin yang segini ya kan, ini masih terkesan ada yang longgar gitu. Maksudnya untuk pengerjaannya pun gampang. Jadi kalau kita sebagai teknisi untuk kerjain mobil tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sempit juga. Nah ini yang bagus sebenarnya. Jadi enak gitu untuk kita teknisi yang mengerjakan, kan nggak sempit-sempit gitu kan. Nah jadi sangat proporsional. Depannya masih ada space, samping ada space, yang di belakang sana ada space ya kan. Nah jadi kelihatan rapi dan tertata gitu. Ini bagus banget di area ruang mesinnya gitu. Terus ada aki yang di sebelah sini, ada akinya. Jadi mungkin kurang lebih itu ya gambaran sekilas mengenai mesinnya. Jadi untuk IDSI sih mungkin kalau saya ada waktu saya akan buat review singkatnya juga di session video yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe ya pemirsa nanti untuk mengikuti video yang lain. Dan nanti saya juga akan membuat video kalau ada waktu ya untuk melakukan pekerjaan tune up di sini. Jadi pekerjaan tune up, pekerjaan servis rem nanti akan saya lakukan videonya juga. Dan kalau ada waktu juga akan saya buat konten videonya juga ya di YouTube Satria TV. Jadi nantikan terus, jangan lupa subscribe. Oke, saya rasa itu dulu ya sementara review singkat kita kali ini. Akan kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan yang lainnya. Terima kasih dan bye-bye.